Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Bu. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik pengumpulan data primer dan data sekunder. Nah, sebelum itu kita masuk ke aplikasinya. Nah, sebelum menjelaskan, boleh izinkan saya untuk memperkenalkan nama dulu serta NIM. Oke, nama lengkap saya Albertus Meru Jabut dengan NIM 2201010359. Nah, untuk tema yang saya ambil itu proses pembelian barang berkualitas. Tepatnya untuk tujuan objeknya itu toko Aziz bahan pembuatan rumah, tepatnya di Denpasar Timur. Oke, kita lanjutkan. Nah, objek dan lokasi penelitian. Nah, objek penelitian adalah toko AJBS yang kantornya terletak di Jalan Salomas Jaya B32. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan alat-alat listrik sejak tahun 2000. Nah, teman-teman, Ibu, untuk tokonya itu berdiri sejak tahun 2000. Nah, sampai sekarang masih ada tokonya. Sudah berjalan selama 23 tahun lah. Nah, barang-barang dagangan biasanya dijual hingga keluar kota Bali karena toko ini merupakan distributor dan memiliki beberapa sales yang pulang pergi luar kota untuk menawarkan barang baru dan menagih piutang. Nah, selain itu, pemilik usaha tetap memiliki toko, kaos atau kios di samping depan rumah untuk menjual barang tersebut secara eceran. Nah, maksudnya barang-barang yang mereka simpan di belakang rumah. Setelah itu, barang-barang yang telah habis atau stoknya telah habis di depan rumahnya, nah, pemilik tokonya itu ambil dari belakang terus diisi lagi ke depan supaya masih ada barang-barang. Nah, untuk sumber dan jenis datanya ada dua. Sumber datanya data primer. Nah, untuk data primer didapat oleh penulis secara langsung dari sumber atau pihak pertama tanpa melalui perantara. Data primer dapat diperoleh lewat hasil wawancara dan observasi. Data primer yang akan dapat di toko transaksi elektronik adalah tingkat kepuasan pengguna sistem Siska. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat berasal dari dokumen, laporan catatan historis, internet, dan media lainnya. Jadi, ini adalah data yang diperoleh tidak secara langsung seperti data primer. Yang kedua, jenis data. Nah, yang saya pakai itu yang pertama data kualitatif data. Kualitatif data adalah data yang tidak dapat dihitung dan biasanya disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang memiliki makna. Nah, maksudnya memiliki makna terus kata-kata yang memiliki sifat perpaduan, yang memiliki makna atau amanat. Untuk yang kedua, saya gunakan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung dan biasanya disajikan dalam bentuk angka-angka yang berhubungan dengan data yang bersangkutan. Nah, selanjutnya untuk metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, oke, tunggu. Metode pengumpulan data. Untuk yang pertama, metode pengumpulan data itu berupa wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan serta ide melalui tanggung jawab sehingga dapat dikonklusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan metode ini, peneliti akan mewawancarai pemilik dan bagian administrasi dari toko AJBS mengenai pengalaman mereka menggunakan sistem Siska. Seberapa jauh mereka menggunakan sistem semenjak mereka mendirikan perusahaan tersebut. Apakah mereka masih memakai sistem Siska atau enggak? Untuk yang kedua, observasi. Observasi dapat berupa observasi yang sederhana, di mana tersebut tidak mempunyai pertanyaan-pertanyaan riset. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung bagaimana sistemnya Siska digunakan untuk kegiatan transaksi di toko AJBS. Nah,
Maksudnya gini, untuk tujuan observasinya itu beda sekali sama yang wawancara. Nah, yang observasi itu kita mengumpulkan data-data yang kita peroleh, terus kita data. Nah, setelah itu kita melakukan pengamatan dan merekap ulang lagi untuk data-data yang sudah kita buat atau melalui observasi tersebut. Oke, lanjutkan. Garis besar perusahaan dalam sistem akuntansi yang berlaku. Yang pertama, sejarah perusahaan dunia bisnis memiliki 3 kategori untuk membedakan jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang sendiri bisa dibedakan menurut konsumen yang terlibat. Pertama adalah grosir atau wholesaler yang menjual barang-barang dagangnya secara partai besar. Yang kedua adalah middleman atau perusahaan yang dagang perantara yang membeli dalam partai besar dan dijual kembali ke pengecer. Dan yang terakhir adalah retailer atau pengecer yang biasanya menjual dagangannya langsung ke konsumen. Nah, jenis perusahaan ini yang diteliti oleh penulis adalah distributor dengan nama toko AJBS. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2000, lebih tepatnya sudah berjalan selama 13 tahun lah, 23 tahun. Dan lokasinya pertama kali ada di Jalan Tanggul Mas, Gang 1, Denpasar. Saat berada di lokasi tersebut, karyawan dari toko ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang yang bagian 2 orang kasir, 2 orang bagian gudang, 2 orang karyawan atau sales, 1 orang supir, 1 orang supir. Jumlah dari karyawannya pun bertambah menjadi 4 orang sales, 2 orang supir, dan 2 bagian gudang, 2 bagian orang gudang serta salesnya 1 orang. Pada awal berdirinya, toko ini masih beroperasi secara manual, belum menggunakan sistem apapun untuk membantu kegiatannya. Semakin berkembangnya usaha di tahun demi tahun, semakin sulit juga untuk melaksanakan usaha tersebut tanpa bantuan sistem. Akhirnya pemilik mencari informasi mengenai sistem yang cocok untuk tokonya dan menemukan iklan program Siska dari koran. Nah, kemudian pemilik membeli sistem tersebut dan mulai merakapnya sejak tahun 2007 hingga sekarang. Nah, jadi toko ini sudah banyak kemajuan juga. Dari tahun 2007 hingga sekarang mereka menggunakan sistem yang namanya Siska. Nah, untuk yang kedua, struktur organisasi. Untuk toko atau perusahaan AJBS ini, mereka memiliki tiga struktur organisasi. Yang pertama itu pemilik. Nah, pemilik ini juga memiliki peran penting dalam mengembangkan perusahaan. Yang kedua itu karyawan atau sales. Yang ketiga itu bagian gudang atau bag barang. Untuk job desk-nya, yang pertama pemilik. Tugasnya sebagai owner dan juga merangkap bagian sales untuk daerah luar kota. Biasanya owner berangkat keluar kota bersama satu sales dan supir atau hanya bersama supir saja. Okay. Yang kedua itu karyawan atau sales. Bertugas menawarkan barang ke toko-toko di luar kota, menagih hutang dan mengambil barang retur. Mereka bertugas, jadi karyawan atau sales ini mereka yang bertugas menghubungi konsumen yang melakukan bond, teman-teman. Mereka yang bertugas untuk menagih hutang sesuai dengan batasan waktu yang telah mereka berikan kepada pelanggan. Yang ketiga itu bag gudang. Tugasnya itu menyiapkan barang jika akan dilakukan pengiriman barang, mengecek stok barang dan gudang untuk dicocokkan dengan yang ada di sistem. Nah, mereka yang setelah pelanggan memesan barang, tentunya bagian karyawan atau sales itu menginput datanya ke sistem sehingga masuk ke sistemnya si bagian bag gudang ini, sehingga mereka dapat melihat barang-barang yang akan dibawa dan disimpan ke dalam mobil. Nah, untuk yang ketiga, sistem yang berlaku. Pemilik distributor dari toko AJBS mulai menggunakan sistem sejak tahun 2007. Nah, sistemnya tadi namanya sistem Siska ya teman-teman. Nah, sistem yang digunakan itu adalah Siska, yang merupakan kepanjangan dari sistem komputer akuntansi. Sistem ini yaitu bisa menyajikan laporan keuangan dan neraca laba rugi dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan
akun-akun dalam sistem ini saling terintegrasi dengan baik, sehingga semua prosesnya bisa dilakukan dengan cara yang singkat dan cepat. Misalnya saja, pada transaksi pembelian, jika terjadi penerimaan barang karena pembelian barang dagang, maka data pembelian akan diinput ke dalam sistem. Setelah input uh, data pembelian, secara otomatis jumlah akun persediaan akan bertambah dan jumlah akun kas piutang bertambah. Oh, oke, oke. Nah, setiap informasi yang diinput dengan benar, maka akan menghasilkan output yang tepat. Begitu juga prinsip yang berlaku untuk sistem ini, yaitu sistem Siska tadi yang teman-teman. Walaupun proses informasi Siska itu cepat, informasi yang disediakan tetap relevan, akurat, dan tepat sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk yang keempat itu mekanisme proses transaksi. Nah, yang pertama tuh flow diagram pembelian barang secara offline. Nah, temanya yang saya buat untuk diagram itu secara offline ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, nah saya mohon maaf saya lupa buat untuk tahapan alur prosesnya, tapi saya sudah sediakan di dalam diagramnya. Untuk yang tahapan alur prosesnya juga bisa teman-teman lihat. Nah, saya bagi menjadi tiga sesuai dengan struktur organisasi yang terdapat dalam ini ya, terdapat dalam perusahaan toko ABCS tadi. Nah, yang pertama tuh pembeli, karyawan, dan gudang. Nah, untuk yang pembeli itu hal yang dilakukan itu yang pertama datang. Nah, setelah pembeli datang itu mereka melakukan pemesanan. Nah, tugas dari karyawan atau pelayan dari toko tersebut mereka mencatat pesanan. Nah, setelah catat pesanan mereka langsung memberikan data pesanan itu ke bagian gudang supaya mereka bisa tahu barang-barang apa aja yang mau dipesan oleh konsumennya. Itu setelah itu mereka menyiapkan barang-barang yang tadi dikasih sama si karyawan ini sesuai dengan apa yang dimaukan, apa yang diambil oleh karyawan dan sudah dipesan olehnya. Nah, sudah menyiapkan barang, uh, karyawan sales ini mengecek barangnya apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh konsumen tadi atau pembeli. Nah, apakah ada yang kurang atau enggak? Nah, setelah itu mereka mengecek barang lengkap. Barang lengkap itu barang sudah yang pasti atau sudah tertata rapi. Nah, untuk pembeli sekarang mereka menerima barang karena bagian gudang sama karyawan tadi sudah menyiapkan barang serta memberikan kepada pembeli atau konsumen. Sudah itu si konsumen ini melakukan pembayaran. Nah, karyawannya melakukan cetak struk data data nota-nota barang serta harga setiap barang yang dia beli. Nah, si karyawan atau sales atau pelayan inilah yang mencantumkan harga serta memberikan harga-harga yang akan dia bayar. Selanjutnya dia membuat nota. Nah, untuk notanya semua barang-barang disatukan serta diberikan harga dengan setiap barangnya. Nah, selanjutnya si pembeli akan menerima data barang serta harga-harga barangnya yang sudah dia pesan. Setelah itu dia melakukan pembayaran. Nah, itu baru selesai, baru si konsumennya pulang serta membawa barangnya. Nah, untuk yang tadi ini, untuk yang diagram yang pertama ini saya menggunakan dokumen flow diagram ya teman-teman, berupa BPMN ya. Yang kedua ini flow chart, flow diagram.
Nah, ini dia. Sama seperti yang tadi teman, sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan tahapan alur prosesnya. Nah, ini dia. Tapi temanya sama sih. Masih sama seperti penjualan barang secara online dan pembelian barang secara online. Lebih tepatnya. Nah, untuk yang ketiga saya untuk flow chart gabungan campuran flow diagram serta sistemnya. Nah, ini bagian yang mungkin ada perbedaan, banyak perbedaannya, tapi saya sudah rekap dengan baik mungkin. Untuk yang pertama ada 3 bagian untuk konsumen, bagian administrasi, bagian pengemasan barang yang tadi hampir sama ya teman-teman. Ya, bagian pengemasan barang ini tentunya juga bagian gudang ya, tapi saya lebih kasih pengertiannya aja. Bagian administrasi sama seperti karyawan tadi, ya konsumen, pembeli. Oke, yang pertama itu meminta daftar pesanan. Daftar pesanan yang sudah uh, data pesanan yang sudah dia ambil tadi itu dimintai nota sama pelanggan ke bagian administrasinya. Untuk yang kedua, daftar pemesanan barang belum diisi. Nah, untuk barang pesanan yang belum diisi ini, bagian administrasi telah melakukan pengecekan sistem apakah datanya sudah masuk atau belum. Nah, jika data pesanannya belum diisi, maka bagian sistemnya belum mengakses untuk barang-barang yang sudah diambil oleh konsumennya. Oke, lanjut. Nah, si konsumen ini menduga juga bahwa pesanan barang-barangnya belum diinput ke dalam sistemnya, sehingga nanti si bagian administrasinya belum menginfokan kepada bagian pengemasan barang atau gudang. Nah, setelah itu setelah si konsumen atau si pembeli ini mengonfirmasikan kepada bagian administrasi, tentunya si bagian ini, si administrasi ini enggak tinggal diam. Dia langsung mengisi daftar pesanan ke sistemnya. Gitu. Setelah itu daftar pesanan barang sudah diisi. Nah, setelah itu kan dia kan udah mengisi barang-barangnya sudah dikasih ke bagian administrasi oleh si konsumen ini. Nah, tugas dari bagian administrasinya itu mengisi data-data barang ke sistem sehingga nanti si bagian pengemasan barang atau bagian gudang itu nanti melihat sehingga mereka bisa langsung mengisi barang-barang yang sudah tercantum dalam sistem sesuai dengan uh, perintah dari administrasi. Nah, untuk ini daftar pesanan sudah diisi. Lanjut. Nah, tugasnya bagian administrasi mereka mencatat daftar pesanan ke nota sehingga nanti mereka langsung kasih ke bagian barang sehingga bisa memudahkan mereka untuk pengambilan barang. Nah, mencatat daftar pemesanan barang ke nota ada 2. Yang pertama, itu nota penjualan. Nota penjualan. Untuk nota penjualannya itu bisa langsung dikasihkan ke konsumen. Nota penjualan. Kalau pakai tahapan ini tuh terlalu cepat nanti. Kalau untuk yang kedua, untuk tahapan mencatat daftar untuk proses yang kedua itu, mereka si bagian administrasinya itu langsung memberikan arahan ke gudang untuk pengemasan barang-barang yang berkualitas. Tentunya dicek dulu expire-nya apakah barangnya masih aman atau enggak. Itu. Nah, selanjutnya uh, mereka mereka mengisi pesanan. Setelah itu mereka kasih ke bagian gudang atau bagian pengemasan barang. Nah, setelah itu mereka menyiapkan dan mengemas barang. Tugas dari si gudang ini, bagian pengemasan barang. Nah, untuk selanjutnya barang yang sudah dikemas, mereka sudah mengemas barang, tinggal menunggu konfirmasi dari bagian administrasi apakah konsumennya sudah mau menerima barang atau belum. Apakah ada yang masih. Nah, dari sini kita terus ke barang yang sudah dikemas.
Setelah itu barang yang sudah dikemas selesai. Oh, jadi begini teman-teman. Ada dua tahap ya teman-teman. Untuk yang pertama itu yang barang yang sudah dikemas, pihak dari gudang langsung memberikan barang pesanannya ke bagian administrasi. Setelah itu mereka kasih ke si konsumennya. Tapi ini terlalu cepat sih kayaknya. Nah, untuk yang kedua, daftar pesanan sudah diisi. Hmm. Ah, Daftar pesanan sudah diisi, jadi mereka jadi ini maksudnya si bagian gudang atau si pengemasan barang ini dia kan udah langsung ambilan barang serta diisi. Mereka lah yang langsung memberikan barang pesanannya kepada si konsumen gitu. Bukan si bagian administrasinya jadi begitu. Jadi tugasnya si bagian administrasi ini mereka hanya membuat nota aja sehingga yang bertugas di bagian gudang nanti mereka kan dapat mengetahui barang-barang apa saja yang diperlukan oleh si pembeli ini sehingga nanti mereka bisa tahu barang-barang apa saja yang akan diambil begitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua.